Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faraswati Ranaku dengan NIM 22136097. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya. Yang pertama, kartografi. Pengertian kartografi merupakan kajian dalam cabang ilmu teknik geografi yang mempelajari tentang presentasi permukaan bumi dengan simbol abstrak. Menurut para ahli, Dr. Monique Walker, kartografi adalah studi dan praktek membuat peta. Peta dapat menunjukkan kepada Anda cara bernavigasi di seluruh dunia atau cara menemukan toko yang tepat di pusat perbelanjaan. Kemudian dari Reichstad, kartografi adalah ilmu disiplin yang menyatakan antara peta dan pemetaan. Kartografi menyatukan tampilan atau representasi dari dua fenomena geografi, yaitu geografi dan virtual. Sejarah kartografi. Kartografi atau pembuatan peta telah menjadi bagian integral dari sejarah manusia selama ribuan tahun. Dari lukisan gua sampai peta kuno dari Babilonia, Yunani, dan Asia, melewati zaman penjajahan dan memasuki abad ke-21. Orang menciptakan menggunakan peta sebagai alat penting untuk membantu mereka menentukan, menjelaskan, dan menavigasi arah mereka di seluruh dunia. Peta mulai sebagai lukisan dua dimensi, namun juga bisa mendukung bentuk tiga dimensi, globe, model, dan disimpan dalam bentuk numerik murni. Pengertian peta. Peta adalah suatu gambar dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Sejarah peta. Peta topografi pertama di Indonesia dibuat oleh bangsa Belanda akhir abad ke-19 Masehi. Skala 1:1000. Bangsa Babilonia 2000 SM berisi tentang lahan untuk keperluan pajak di atas potongan tanah liat. Bangsa Cina 2 SM sampai berisi regional Cina di atas KI Sutera. Mental map adalah sebagai gambaran tentang suatu wilayah dan lingkungannya yang dikembangkan oleh individu atas dasar pengalaman sehari-hari dari berbagai sumber. Antara lain dapat diperoleh melalui pembelajaran di sekolah, dari guru, dan dari media. 3. Fungsi, tujuan, unsur peta. Fungsi peta. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi relatif letak suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat lain di permukaan bumi. Yang kedua, memperlihatkan ukuran dari peta dapat diukur luas daerah dan jarak-jarak di atas permukaan bumi. Yang ketiga, memperlihatkan bentuk, misalnya bentuk dari benua-benua, negara, gunung, dan lain-lainnya, sehingga dimensi dapat terlihat dalam peta. Yang keempat, mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari satu daerah dan menyajikannya di atas peta. Dalam hal ini dipakai simbol-simbol sebagai wakil dari data tersebut, di mana kartografer menganggap simbol tersebut dapat dimengerti oleh pemakai peta. Tujuan peta. Yang pertama untuk komunikasi informasi ruang, yang kedua untuk menyimpan informasi, yang ketiga digunakan untuk membantu suatu pekerjaan, misalnya konstruksi jalan, navigasi, perencanaan, dan lain-lain. Yang keempat digunakan untuk membantu dalam suatu desain, misalnya desain jalan dan sebagainya. Unsur-unsur peta. Judul peta. Dari judul peta dapat diketahui data yang digambar dan terletak di mana data tersebut. Yang kedua, tipe data, jenis data apa yang digambarkan dalam peta tersebut. Yang ketiga, indeks peta dan insert peta yang berskala kecil. Indeks peta untuk menentukan lokasi daerah yang tergambar terhadap daerah sekitar. Insert peta berfungsi sebagai penunjuk lokasi suatu daerah dengan menggambarkan berupa daerah yang lebih luas dan sudah dikenal oleh umum menggunakan simbol skala kecil. Yang keempat, skala peta. Perbandingan jarak antara dua titik pada peta dengan jarak sebenarnya di lapangan secara horizontal. Yang kelima, sumber dan pembuat peta. Sumber data menjelaskan asal-usul data yang tergambar di atas peta sehingga dapat dipertanggungjawab. Pembuat peta menjelaskan siapa badan atau orang yang membuat peta supaya dipertanggungjawabkan benar tidaknya cara pembuatan peta. 4. Skala. Pengertian skala adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Biasanya ini dapat ditemui dalam gambar peta maupun denah sehingga bisa mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah. Skala peta rupa bumi atau topografi. Secara umum peta rupa bumi berdasarkan skalanya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu skala besar, skala sedang, skala kecil, dan lebih kecil. Skala angka. Skala garis seperti gambar tersebut.
Mencari skala peta dari peta yang tidak berskala. Satu, membandingkan dengan peta lain yang daerahnya sama dan ada skalanya. Rumus yang digunakan P2 sama dengan D1 per D2 kali P1. Dua, membandingkan suatu jarak horizontal di lapangan dan jarak yang mewakilinya pada peta. Yang ketiga, dari garis kontur, terutama pada peta topografi skala besar medium. Rumus yang digunakan interval kontur atau kontur interval atau C titik I sama dengan 1/2000 dikali penyebut skalanya. 5. Simbolisasi. Pengertian simbol peta adalah tanda-tanda pada peta yang digunakan untuk mewakili objek yang dipetakan. Simbol berdasarkan bentuk, titik, garis, luasan. Simbol berdasarkan wujud, yang pertama vektorial, 2 geometri, 3 huruf dan angka. 6. Generalisasi. Pengertian generalisasi adalah pemilihan dan penyederhanaan dari penyajian unsur-unsur pada peta dan selalu harus berhubungan dengan skala dan tujuan dari peta itu sendiri. Arti penting generalisasi. Pertama, skala bertambah padatnya isi peta dikarenakan reduksi skala. Yang kedua, terbatasnya kemampuan pandangan mata. Yang ketiga, ukuran minimum. Faktor yang mempengaruhi generalisasi. Pertama, skala. Dua, maksud atau tujuan dari peta. 7. Proyeksi peta. Pengertian proyeksi peta adalah proses memindahkan paralel dari meridian bumi secara matematis dan sistematis ke penyajian bentuk grid dalam bidang datar. Fungsi proyeksi peta memetakan permukaan bumi dengan cakupan daerah yang cukup luas, ini lebih dari 30 km kali 30 km. Permukaan bumi tidak dapat diasumsikan sebagai bidang datar. Dengan menggunakan proyeksi peta, histori yang terjadi pada pemetaan dapat direduksi dan nantinya peta yang dihasilkan memiliki minimal satu syarat geometrik sebagai peta ideal. Jenis-jenis proyeksi peta. Menurut bidang proyeksi yang digunakan, yang pertama proyeksi azimutal. Bidang proyeksi ini menggunakan garis yang melewati pusat bumi dan tegak lurus terhadap bidang proyeksi, seperti gambar yang di bawah ini. Yang kedua, proyeksi kerucut atau konik. Pada bidang proyeksi ini menggunakan kerucut dan sumbu simetrinya merupakan sumbu dari kerucut yang melalui pusat bumi, seperti gambar tersebut. Yang ketiga, proyeksi silinder atau cylindrical. Bidang ini biasa digunakan merupakan silinder dengan sumbu simetri dari proyeksi ini sumbu silinder melalui pusat bumi, seperti gambar di samping. Menurut posisi sumbu simetri bidang proyeksi, yang pertama proyeksi normal atau polar. Dalam hal ini sumbu simetri bidang proyeksi berimpit dengan sumbu bumi, seperti gambar di bawah ini. Yang kedua, proyeksi miring atau oblik. Pada proyeksi ini, sumbu simetri bidang proyeksi membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Yang ketiga, proyeksi transversal atau ekuatorial. Sumbu simetri yang digunakan oleh bidang proyeksi tegak lurus terhadap sumbu bumi. 8. Peta topografi atau rupa bumi. Pengertian peta topografi adalah peta yang menggambarkan tinggi dan rendahnya bentuk permukaan bumi menggunakan garis kontur elevasi. Pengertian rupa bumi adalah peta memperlihatkan unsur-unsur atau asli dan unsur-unsur buatan manusia di permukaan bumi. Fungsi peta topografi. Pertama, dengan garis-garis kontur yang ada di permukaan peta, kamu bisa melihat perbedaan ketinggian permukaan dan juga kontur tanah suatu wilayah. Yang kedua, peta topografi memperlihatkan kontur suatu wilayah seperti ketinggian kontur sampai tingkat vegetasi dan objek-objek yang dibangun manusia. Yang ketiga, peta topografi bisa menjadi alat navigasi yang memberikan informasi tentang lokasi, jarak antar permukiman, penduduk, rute jalan, keberadaan sungai, danau, dasar laut, dan segala sebagainya. Unsur-unsur peta topografi. Yang pertama, judul peta. Judul peta topografi menyatakan nama wilayah dari lokasi yang digambarkannya. Judul ini terletak di bagian tengah atas lembaran peta. Yang kedua, koordinat peta. Terdiri dari garis-garis vertikal dan horizontal yang saling memotong untuk menunjukkan suatu titik lokasi pada peta. Yang ketiga, koordinat geografis. Koordinat geografis dinyatakan dalam satuan derajat, menit, dan detik yang terdiri dari garis bujur barat dan bujur timur, yang posisinya tegak lurus terhadap garis khatulistiwa, serta garis lintang utara dan lintang selatan yang posisinya sejajar dengan garis khatulistiwa. Yang keempat,
koordinat grid. Koordinat grid merupakan garis-garis yang menunjukkan kedudukan suatu titik lokasi untuk dijadikan acuan dalam peta. Yang kelima, nomor peta. Berfungsi untuk menjadi acuan ketika kamu membutuhkan peta lokasi lain yang berdekatan. Nomor yang ini biasanya terletak di bagian kanan atas peta. Yang keenam, skala peta. Menunjukkan perbandingan antara ukuran yang tergambar di peta dan ukuran sebenarnya. Skala peta terdiri dari skala numerik dan skala grafik. Sebagai contoh, skala 1:5000 seperti tiap 1 cm yang tergambar di dalam peta mewakili 500 cm. Ukuran sebenarnya. 7. Tahun pembuatan peta menunjukkan bahwa semakin baru peta tersebut dibuat, maka akan semakin tinggi tingkat akurasinya. Yang ke-8, arah peta. Kamu harus memperhatikan arah utara pada peta. Biasanya arah tulisan yang tertera dalam peta menunjukkan arah utaranya. 9. Deklinasi. Merupakan garis keterangan yang menunjukkan perbedaan arah utara di peta dan juga utara magnetik. Yang ke-10, garis kontur. Garis kontur menunjukkan ketinggian di permukaan tanah. Biasanya garis kontur dari dataran rendah akan mengelilingi garis kontur dataran yang lebih tinggi. Ciri-ciri peta topografi. Yang pertama, peta topografi tidak menggunakan banyak warna, hanya warna putih sebagai latar belakang dan coklat atau kuning untuk setiap garis konturnya. 2. Peta topografi menggunakan skala besar dalam petanya. Yang ketiga, peta topografi memiliki garis kontur yang tidak dimiliki peta jenis lainnya. Yang keempat, peta topografi memberikan informasi tentang ketinggian tanah, kedalaman, lautan, dan keadaan tanah. Yang kelima, memberikan kemudahan dalam perhitungan ketinggian karena setiap jeda garis kontur mewakili angka tertentu. Yang keenam, peta topografi tidak memiliki legenda peta. Yang ketujuh, peta topografi menyajikan gambaran relief, hidrografi, vegetasi, transportasi, dan toponimi wilayah. 9. Posisi relatif dan posisi absolut pada peta. Pengertian posisi relatif adalah posisi objek yang dihubungkan dengan objek lain dan posisi kota Padang jika dilihat dari Pariaman berada di sebelah barat. Pengertian posisi absolut adalah lokasi yang berdasarkan posisi koordinat lintang dan bujur atau astronomis. 10. Peta lereng. Pengertian peta lereng adalah peta yang menunjukkan kondisi tingkat kemiringan pada suatu lahan. Proses pembentukan peta lereng terjadi akibat adanya erosi, pelapukan, dan juga pergerakan tanah. Tingkat kemiringan pada lereng bisa dilihat dari kontur tanahnya. Kontur merupakan garis tanah yang menghubungkan dari satu titik ke titik lainnya. Ada juga mengartikan kontur tanah sebagai tinggi rendahnya suatu tanah atau disebut topografi. Tingkat kemiringan lereng harus dipantau agar ketika terjadi pergerakan dan berpotensi terjadinya longsor bisa langsung diketahui. Memantau kemiringan lereng harus dilakukan 24 jam, tapi tidak harus dilakukan secara manual. Sekarang ini sudah ada slope monitoring system. Dengan menggunakan sistem ini, maka kemiringan dan pergerakan lereng bisa diketahui menggunakan instrumen dan sensor yang telah dipasang sebelumnya. 11. Pembuatan peta lereng. Pembuatan peta lereng dengan garis kontur. Yang pertama, input data, masukkan data garis kontur dan batas wilayah. Fungsi dari batas wilayah untuk memotong hasil analisis sehingga petanya lebih rapi. 2. Topo raster. Jalan tol topo raster letaknya di Artol Box, Spatial Analysis Tool, Interpolation, topo raster. Masukkan data kontur yang kita punya tadi. Yang perlu diperhatikan di sini adalah di bagian filenya. Pastikan memilih file yang mempunyai nilai kontur. Yang ketiga, project raster. Setelah jadinya raster, kita ubah dulu proyeksinya dari WGS 84 ke UTM. Caranya, Artolbox, Data Management, Tool, Projection and Transformation, Raster, Project Raster. Mengapa harus dirubah? Karena dalam pembuatan kemiringan lereng harus memiliki sistem koordinat UTM. Juga untuk memudahkan dalam perhitungan luas, area, dan penghalusan poligon nantinya. Yang keempat, slope. Selanjutnya proses pembuatan kemiringan lereng atau slope pergi ke Artolbox,
spatial analysis tool, survey, solve, masukkan raster hasil dari proyeksi tadi. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bagian output, measurement, pilih percent rise, lalu klik OK. Yang kelima, reclassify. Kemiringan lereng atau slope kita sudah jadi, tapi kita harus mengklasifikasikan kelas keterangan sesuai SK Menten nomor 837 garis miring KPTS garis miring garis miring 11 garis miring sama 40, yaitu 0,8% datar, 8 sampai 15% landai, 15 sampai 25% agak curam, 25% sampai 40% curam, dan 40% sangat curam. Caranya yaitu pergi ke ArctoBox, Spatial Analysis, Solve, Reclassify, masukkan raster slope, pilih klasifikasi dalam, nanti pilih jumlah classes menjadi 5, dan aktifkan break values-nya menjadi persen, atau nilainya menjadi 8, 15, 25, 40, 100, dan klik OK selesai. 12. Pembuatan peta dari data DEM. Pertama, siapkan data DEM dan batas wilayah yang akan kita buat kemiringan lerengnya. Bila DEM-nya belum dipotong dengan batas wilayah, saya sarankan untuk dipotong terlebih dahulu, supaya dalam analisisnya tidak terlalu berat. Cara memotong DEM, ArctoBox, Spatial Analysis Tool, Extraction, Extract by Mask. Yang kedua, secara default, koordinat sistem DEM adalah dengan menggunakan WGS 84, sementara dalam pembuatan kemiringan lereng, DEM harus memiliki sistem koordinat UTM. Maka konversi dulu sistem koordinat DEM dari WGS 84 ke UTM sesuai zona. Cara konversi sistem koordinat ArctoBox, Data Management Tool, Projection and Transformation, Raster Project. 3. Selanjutnya adalah proses pembuatan kemiringan lereng. Silakan ikuti tahapan berikut. ArctoBox, 3 dimensi analisis tool, raster surface, dan slope. 4. Jika proses analisis tersebut selesai, maka Anda harus melakukan kelas kemiringan lereng sesuai dengan kelas kemiringan lereng yang Anda butuhkan. Dalam artikel ini saya akan membuat kelas kemiringan lereng sebagai berikut. Yang pertama 0 sampai 8%, yang kedua 8 sampai 15%, yang ketiga 15 sampai 25%, yang keempat 25 sampai 45%, yang kelima kurang dari 45%. Yang kelima, konversi data raster hasil kelas menjadi data vektor. Caranya ArctoBox 3 dimensi conversion tool from raster to polygon. Yang keenam, data SAP hasil konversi tersebut biasanya memiliki objek yang sangat banyak, sehingga kita perlu melakukan eliminasi poligon kecil supaya objek yang tidak terlalu banyak. Karena semakin banyak objek, maka file akan semakin berat. Yang ketujuh, objek poligon hasil analisis tersebut biasanya memiliki ujung yang runcing sehingga dianggap kurang baik secara estetika dan data. Maka selanjutnya silakan Anda lakukan smoothing data supaya objek poligon yang runcing tersebut bisa menjadi lebih halus. Tahapannya adalah ArctoBox, Cartography Tool, Generalization, Smooth Polygon. Proses pengisiannya lihat gambar berikut. 13. Layout peta. Pengertian layout peta. Proses layout merupakan proses penghancuran peta untuk disesuaikan dengan sasaran kartografis. Layout disusun sebagai bagian awal untuk sharing kepada pengguna peta sehingga informasi yang disampaikan dalam peta tersebut dapat dibaca dengan baik. Layout peta merupakan tahap terakhir dalam pembuatan peta. Layout peta berarti menyusun penempatan dari peta, judul, legenda, skala, sumber data, penerbit, no-sheet, macam-macam, proyeksi, dan lainnya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.